Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama ada makna lembaga peradilan. Terus yang kedua ada dasar hukum lembaga peradilan, dan ketiga klarifikasi lembaga peradilan. Kita bahas yang pertama dulu. Oke, yang pertama makna lembaga peradilan. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sini kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap investasi atau campur tangan baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Untuk pengadilan menunjuk pada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Yang ketiga, dasar-dasar hukum lembaga peradilan. Nah, ini bisa kalian lihat. Ada pasal 24. Ini pada dasar-dasar hukumnya tentang peradilan. Ini terlindung ya. Di sini nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Terus yang ke-8 ada Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan atau usaha negara. Sekalian ya. Berikutnya ada klarifikasi lembaga peradilan. Yang pertama ada lembaga peradilan di bawah MA, terus yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung itu meliputi peradilan umum, yang A, pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Terus yang kedua pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota atau provinsi. Yang ketiga ada peradilan militer, terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Terus yang keempat ada peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Oke. Untuk Mahkamah Agung dibagi menjadi dua. Yang pertama ada
kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Untuk kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya menyelesaikan perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah pengadilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Terus yang kedua ada kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri wilayah hukum hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukum. Sudah. Nah, mungkin cukup ini aja materi pada hari ini ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.